Saya Panda Nambaban, lahir di Siborong-Borong, satu desa kecil di tepi daerah Danau Toba yang 1.200 meter dari atas permukaan laut. Saya dilahirkan tanggal 13 Februari 1944. Masa kecil saya ada 5 tahun di Siborong-Borong, kemudian kami pindah ke kota nomor 2 terbesar di Sumatera Utara, Pematang Siantar. Dan di sana kami berdiam selama 5 tahun juga. Pada tahun 54 kami hijrah ke kota Medan. Jadi di kota Medan lah saya menyelesaikan baik sekolah dasar di Jalan Seram, SMP di Candi Biara, SMA di Padang Bulan. Situlah saya selesaikan studi saya. Kemudian saya sempat belum sampai 1 tahun di Fakultas Ekonomi Universitas Nomensen. Dan kemudian saya merantau ke Jakarta memasuki Universitas Bung Karno. Pada Universitas Bung Karno dari mulai tahun 63, 64, 65, terus terjadilah peristiwa G30S PKI. Tahun 66 Universitas Bung Karno dibubarkan. Dari situlah kemudian saya meniti karier jadi wartawan, semula di wartawan Warta Harian miliknya Pak Isman Kosgoro. Kemudian dari situ saya menjadi wartawan Sinar Harapan. Sinar Harapan satu koran Kristen yang terkenal pada waktu itu sampai tahun 1986. Kemudian saya keluar dari Sinar Harapan, membuat harian prioritas bersama Saudara Surya Paloh, dan kemudian dibredel oleh penguasa Soeharto juga di Bumi Hanguskan. Kemudian kita bikin bersama Media Indonesia. Kemudian dalam Media Indonesia saya tidak ada kesepakatan dengan Surya, terutama yang dikaitkan dengan bantuan daripada keluarga Soeharto. Presiden Soeharto ketika itu, Surya Paloh mendapat bantuan uang yang tidak diberitahukan ke saya, dan itulah alasanku meninggalkan Surya. Pada ketika itu dia tanya saya, "Ban, bagaimana sahammu yang di Media Indonesia?" Gue bilang, "Buat kau lah itu," gue bilang. Aku keluar dari situ, saya bikin majalah Forum Keadilan yang dalam perjalanan sejarah menjadi keadilan. Dan kemudian sempat juga saya 2 periode menjadi anggota DPR karena saya sebagai pendiri partai PDI Perjuangan bersama Megawati. Di awal reformasi saya tinggalkan dunia wartawan, masuk kepada jurnalis. Dan kemudian sekarang setelah dari politisi, kembali lagi saya mengelola majalah Keadilan yang menjadi media yang saya pimpin untuk menyalurkan profesi saya sebagai jurnalis. Itulah riwayat hidup singkat saya dalam kurun waktu dari mulai lahir sampai kemudian sekarang. Setelah kembali lagi ke jurnalistik dari anggota DPR, saya mendirikan majalah Keadilan di mana saya duduk sebagai pemimpin redaksinya hingga sekarang. Sebenarnya banyak kali peristiwa yang saya alami sebagai wartawan dan semua sudah tertuang di buku saya, Lahirnya Sebagai Petarung, di mana dulu waktu saya membongkar ada manipulasi. Dulu Kemayoran Airport diganti menjadi dibangun Cengkareng. Sementara dibangun Cengkareng, itu airport pindah ke Halim Perdana Kusuma. Nah, di Halim Perdana Kusuma waktu itu seperti pelabuhan umum, bukan khusus Auri. Barang-barang masuk, baik yang dari Bea Cukai, pengiriman ekspedisi muatan kapal udara MKU, dan macam-macam. Nah, saya melakukan investigasi selama 2 minggu karena banyak keluhan. Di situ banyak pungutan liar, korupsi, dan kemudian juga permainan penyalahgunaan kekuasaan, terutama petugas-petugas baru, oknum-oknum dari Auri, kemudian dari Bea Cukai, kemudian dari imigrasi, segala macam. Nah, saya sebagai wartawan ketika itu, ini cerita pada tahun 80-an, saya menginvestigasi, saya masuk jadi satu pegawai dari ekspedisi muatan kapal udara. Jadi saya bawa map,
keluarin barang, formulir, ikut nyogok juga, ikut nyuap. Terus aku pakai label, pakai name card itunya pegawai. Bebas laku di dalam mengamati semuanya. Sudah itu hari kedua, ya minggu kedua, saya resmi jadi wartawan Sinar Harapan menginterview mereka. Saya resmi, terus diberitakan lah. Meledaklah berita itu hari pertama meledak, udah banyak ancaman-ancaman. Jangan diteruskan, jangan diinikan, mau selamat apa enggak. Nah, waktu tulisan yang kedua, anak saya putra putri waktu itu masih umur ya 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Sore-sore kita ke Santa, di pasar Santa itu kita mau ambil stiker-stiker yang waktu itu sangat populer, ditempelin di sampul. Jadi kita nunggu stikernya itu, ngambil stiker, sambil kemudian makan mie, bakmi. Rupanya pada jam detik yang rumahku lagi digerebek sama orang yang mau menculik saya. Tapi karena Tuhan tuh memang menolong, kami tidak langsung pulang. Masih makan bakso, aku ingat betul tuh baksonya Boy. Masih makan bakso, lelet lah ini pulangnya. Begitu kami pulang ke Kompleks Sinar Harapan di Mampang Perapatan, tetangga pada berkerumun. Wah, tadi ada satu jeep datang, rambutnya cepat, masuk ke rumah, masuk ini. Tanya pembantu, iya Pak, sampai periksa kamar tidur, sampai ke periksa gudang semua katanya kan. Terus tetangga-tetangga itu bilang, udahlah ngungsilah. Gak usah di sini nginap dulu. Bilang enggak, istriku pun enggak ini, terpengaruh. Enggak, takut apa kita gitu loh. Enggak ada. Udahlah, pindah aja lah, kata mertua, saudara. Enggak. Nah, kemudian kita beritakan terus, diancam itu macam-macam. Jadi waktu diancam pernah, ini pandan apa Ban? Iya. Tahu nggak istri saudara kebiasaannya ke pasar Melawai? Iya tahu. Kemudian kalau belanja di Santa, iya tahu. Kenapa? Kalau masih terus berita-berita begitu, kita mau habisi istrimu. Kau cepat itu habisin istriku, biar istri gelapku sah, gue bilang gitu kan. Gagap dia, bunuh itu, gue bilang kan. Nggak sangka dia jawabanku itu. Di buku ku tulis itu, di buku autobiografi ku ceritakan. Dia yang mengancam ini nggak sangka reaksi saya. Jadi saya bilang, apa kamu ngomong apa? Kita mau bunuh istrimu. Bunuh aja, saya bilang. Ngerti? Bunuh. Aku senang. Istri gelapku biar sah. Udah. Gagap dia, udah mati telepon. Aku bilang ke Syria pulang ke rumah. Ada orang ancam-ancam. Aku bilang begini, emang kau punya simpanan ya? Katanya gitu. Dia bilang gitu aja. Gitu. Itu pengalaman ya, pengalaman. Terus ada lagi banyak pengalaman lah. Perang di Vietnam, Kamboja. Jadi kalau kita naik helikopter itu harus taken siap mati. Kalau berangkat itu tentara Amerika yang bawa helikopter itu dia punya tanda tangan kita supaya aku tidak menjadi tanggung jawabnya. Nah, waktu kita ke arah Kamboja, perbatasan dengan Vietnam, itu di Loc Ninh, yang kota yang udah hancur, babak belur, itu dihajarlah helikopter kita. Tuap! Ledakan di samping kita kencang, tiba-tiba helikopternya turun pas di atas kelapa, baru terbang lagi. Di atas kelihatan tuh percikan-percikan itu seperti anak korek api, yang tembakan-tembakan itu. Itu pengalaman waktu Vietnam. Dan pengalaman yang paling apalagi dramatis itu pengalaman saya ke Kamboja. Itu yang Killing Field, ada filmnya itu. Itu memang true story, betul itu. Itu bagaimana saya dari Saigon, Ho Chi Minh City, Saigon dulu namanya, ke Phnom Penh, jalan darat normalnya itu 6 jam, 5 jam. Tapi kita tempuh hampir 20 jam. Karena banyaknya refugi, pengungsi. Banyak pengungsi-pengungsi. Nah yang dramatis itu pengungsi itu lewat kebun keladi, pisang, segala macam. Langsung dihabisin. Dimakan daun, dimakan apa, dimakan. Udah kelaparan semua dari Kamboja. Pengungsi itu. Wah dramatis lah. Nah kita sendiri waktu itu mau menuju Phnom Penh, udah nggak ini, makanan sudah nggak ada, jangankan warung. Yang di dalam bus kita siapin juga udah habis. Akhirnya kita mampir, itu ada jual tikus-tikus sawah yang dibakar itu. Terus aku ambil tikusnya, aku buang arangnya, aku gigit. Curat, nggak tahu masih ada darahnya. Langsung pakai bir kaleng, bir Cina itu. Karena aku paling takut sakit mah, nggak mau aku kelaparan. Temanku pada muntah-muntah. Wah gila lu Pan, nggak ada urusan, bilang. Wah habisin itu tikus itu. Wah. Sampailah kami udah tengah malam di Phnom Penh. Wawancara sama itu Heng Samrin yang sekarang presidennya sampai sekarang. Itu pengalaman-pengalaman yang aku alami. Demikian juga waktu perang di Timor Timur. Jadi kita punya markas itu di perbatasan Atambua namanya.
Jadi kalau tentara-tentara Indonesia, intelijennya itu kerjasama dengan saya, mereka mengaku wartawan. Jadi kalau kita masuk ke daerah Timur Timur untuk observasi, melihat situasi, itu namanya jurnalista katanya. Itu kita diterima tanpa curiga karena dianggap wartawan. Tahu-tahu yang ikut sama aku udah Kopassus, udah intelnya Parit Merah. Malamnya mereka nantang saya, mau ikut gak ke dalam penyusupan? Ya boleh aja. Namaku diganti, bukan Pandan Ababan, KTP ku juga diganti. Digantilah Fernando de Bosco atau siapa, gantilah nama saya. Jadi kalau aku mati bukan Pandan Ababan, penduduk setempat gitu loh. Oke, masuk saya ikut. Udah, tahu aja. Jadi mereka masuk ke dalam sambil nyerang-nyerang lah, nguasa-nguasai pos-pos ini. Itulah pengalaman waktu Timur Timur. Sebagian dari pengalaman sebagai wartawan. Kita itu fighter, orang bertarung gitu loh. Tidak cengeng, tidak ini. Saya sebagai mahasiswa Universitas Bung Karno, tahun 66 saya diculik. Saya diculik, dipukul pakai popor, berdarah-darah, terus diinjak-injak, dimasukin ke penjara. Saya nggak punya pengaruh. Teman saya mati gila. Diperlakukan gitu sampai gila di rumah sakit Bogor. Nggak bisa terima. Saya anggap aja film gitu loh. Itu tahun 66. Di situ saya baru tahu rupanya darah itu asin. Waktu darah, asin, gua darah. Nah saya waktu itu tidak terpengaruh dengan peristiwa itu. Jadi temanku Sedio Mulyo, dia sengaja pura-pura gila supaya jangan digebukin. Aku bilang, kenapa kau sakit tengah tahan aku, kata dia. Nah waktu kita sudah keluar dari penjara, keluarga dia di Jalan Cokroaminoto Menteng, Cik Ditiro nggak mau terima dia. Akhirnya aku masukkan dia di rumah sakit Bogor, rumah sakit jiwa Sedio Mulyo. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kita sebagai petarung itu memang jungle survival kita ini. Jadi tahun 68 saya dibawa abang saya kerja bisnis kopra di Manado. Saya ditangkap lagi kedua kalinya. Saya ditangkap lagi untuk jadi saksi sidang menteri-menterinya Soekarno. Ditangkap saya waktu itu mendarat di Kemayoran, pesawat Elektra waktu itu. Terus dari Kemayoran saya dibawa dulu ke depan sekolah pelayaran di Gunung Sahari itu. Disuruh jongkok, terus itu pistol kedengaran krak gitu. Di sini aja kita habisin dia. Oh jangan, nanti mayatnya terapung besok di sini gitu kan. Kita bawa ke Ancol aja gitu. Dibawa saya ke Ancol. Bawa ke Ancol, di situ diintimidasi, diintrik segala macam. Aku nggak ngerasa apa-apa, kayak alah, apa sih? Tuhan lebih kuat, lebih kuasa, maunya apa, gak terpikir aku. Atau ampun-ampun, atau janganlah, atau apa, gak ada. Sikapku itu bikin kesel mereka. Terus rupanya intimidasi aja ke aku. Sederhana, aku ditangkap untuk jadi saksi. Masa mau mereka bunuh? Gitu loh, nggak masuk di akalku gitu loh. Oh udah, habis dari situ dimasukkan aku ke rumah tahanan militer Budi Utomo. 6 bulan aku di situ, masuklah yang namanya Taufik Kimas. Taufik Kimas itu ketua Gemeni dari Palembang. Itu masuk dia. Aku lihat anaknya putih, ganteng, tinggi. Siapa namamu? Taufik. Taufik apa? Taufik Kimas. Udah dapat kamar kau? Belum banget. Oh ya udah, aku cariinlah dia kamar. Itu aku tulis semua dalam buku saya. Itulah awal saya ketemu sama Taufik. Kemudian setelah keluar, saya bersama Guntur untuk melihat Mega yang kehilangan suami. Kemudian saya dengan Guntur yang biasa dipanggil Mas Tok, kita jodoh-jodohin lah Taufik ke Mega. Itulah riwayatnya, cerita dulu gitu loh. Kita jodoh-jodohin, dulu namanya si Bule kita bilang, karena memang dia kayak orang bule. Dan waktu itu Mega baru janda muda, anak 2, masih baru lahir lagi. Tahun 71 aku kawin, tahun 73 mereka kawin. 73 mereka kawin di Mampang yang di dekat depan Gunung Agung. Itu ada gedung pertemuan perwira Angkatan Laut yang sekarang markas marinir. Disitulah mereka. Tapi waktu mereka kawin saya lagi di Perang Vietnam. Saya lagi meliput Perang Vietnam, saya nggak ikut hadir peristiwa itu. Itulah cerita kembali tadi dalam menghadapi penculikan apa, kita sebagai petarung. Jadi bentuk wujud kepercayaan kepada Tuhan itu sudah al-ikhlas gitu loh.
nggak usah pakai dibahas-bahas. Tuhan udah ngatur hidup kita kok. Tuhan udah ngatur ini. Maka pemahaman aku dalam pergaulan terhadap kekristenan, pemahaman aku itu Kristen itu mengampuni, memaafkan, hidup baru. Itu keyword, nggak ada lain. Jangan ditipu tiap minggu Tuhan. Ampunilah dosaku ya Tuhan, seperti aku mengampuni orang yang berdosa kepada saya. Udah atas si Matius, si Paulus, penipu kau, kata Petrus. Itu banyak sering dianggap udah biasa aja. Nah, betul-betul totally maafkan, totally ampuni, kemudian new life. Itu orang tua kami mengajari kami, itu anaknya yang 11, tidak boleh mencampuri dua persoalan dalam keluarga. Jika ada perceraian, jika kemudian masalah perebutan harta. Kalau ada orang datang kemari, maaf, aku suruh pulang. Cerita mau konsultasi, mau cerai, enggak. Itu sama kami keluarga itu didoktrinkan orang tua itu tabu. Jangan sekali-kali kau ikut ambil andil dalam satu perceraian. Mau kasih pendapat, bantuan, atau apa, jangan. Demikian juga kalau ada kakak beradik berseteru masalah ini, tidak ini gitu loh. Maka orang kaya di Medan, Dede Pardede konglomerat, anaknya Sariati sama Joni datang ke rumahku di Medan, aku kasih tahu. Kebetulan saudara yang laki teman dia ribut itu Rudolf, teman baikku. Karena kamu enggak, orang tua aku mengajari nggak boleh campur, gitu loh, nggak boleh campur. Jadi kembali ke pertanyaanmu tadi, ini soal sikap. Kalau kita sebagai petarung itu ada satu pendirian yang tegas, ada satu sikap yang apakah berkonsolusi. Jadi memang dia bertarung terhadap keadaan itu, bertarung terhadap persoalan yang dihadapi, gitu loh. Nggak ada bakat-bakat menyerah atau berkompromi atau kemudian bernegosiasi atau berapa ya. Memang bertarung, kalah menang. Nah, yang pertama kali yang memenangkan dirinya, gitu loh. Jadi ada satu pemeo yang saya pegang. Kalau kulihat orang bergaul sama orang, kulihat karakter ini, dia belum selesai. Pandanababan melawan Pandanababan udah selesai nggak? Gitu loh. Bisa ini, ya kan? Udah selesai nggak? Kalau itu tidak selesai, kepribadiannya ganda. Itu ada dulu filmnya Kramer versus Kramer. Ada bukunya itu, Kramer versus Kramer. Pandanababan melawan Pandanababan. Begitu selesai, enak kita hidup. Tapi kalau tidak selesai, di situ ambigu. Gampang khawatir, gampang ragu, gampang risau. Maka saya bilang ke anak-anak saya, kalau sakit hati, risau, kecewa, singgung, beli di mana itu? Mahal kali, mewah kali. Aku cari di Pondok Indah Mall gak ada dijual. Di Senayan City gak ada. Kenapa papa ngomong gitu? Mahal, kenapa mahal? Kalau itu masuk di hati kita, kecewa, sakit hati, itu membunuh sukacita kita, membunuh kreasi kita, membunuh inovasi kita, membunuh kegembiraan kita. So what? Jadi ngapain saya simpen sakit hati? Saya kecewa, saya sakit hati. Aku cemburu. Di mana lah dia dapat ini? Waduh, aku cari-cari di sana sini nggak ada dijual. Tersinggung, saya sakit hati, saya ini. Itu paling cemburu saya. Aku nggak bisa tidur katanya. Apa yang dipikir kawan? Aku apapun yang terjadi ya tidur. Mau di mobil, mau di jalan, mau di apa ya tidur. Ya aku cemburu, sangat cemburu. Apa dah? Hebat kali dia nih. Kita jam 10-11 udah plak, udah tidur. Dia kok nggak tidur katanya. Itu aku sikap petarung melihat persoalan. Ngerti nggak? Apa yang saya pakai ini real. Jadi sama itu dengan kepergian istri saya. Kenapa tidak ada kesedihan? Karena di masa hidupnya saya bikin paling top. Nggak pernah saya marahi, nggak pernah saya ini, nggak ada aku berselingkuh, nggak ada aku apa gitu loh. Apa keinginan dia aku penuhi, apa kemampuan dia aku bantu, puas gitu loh. Dia pergi itu aku puas. Malah mengingat dia kegembiraan gitu loh. Kalau mengingat dia apa dia. Jadi saya bilang sedih, kenapa sedih gitu loh. Dan aku sama dia sudah biasa bicara kematian. Jadi kalau kita bicara kematian sama dengan keluarga saya, itu satu hal yang biasa. Nanti kalau mati di mana? Kalau ini gimana? Sama dengan istri aku waktu di rumah sakit RSPI. Nanti apanya di mana? Semayamkan kau. Di rumah dong. Ya susah lah ke rumah Kang Dame. RSPAD aja. Nggak mau aku RSPAD. Terus dikubur nanti di mana? Dimakamkan. Kau nanti di mana? Aku si borong-borong. Ya aku juga si borong-borong dong kata dia. Itu kita bicarakan, kita dialogkan gitu loh. Nggak ada kemudian, kok diomongin? Nggak ada. Saudara-saudara saya juga begitu. Adik aku asmara di Kelapa Gading rumah sakit. Besoknya mau berangkat ke ini Guangzhou, cancer paru-paru. Istri anaknya ada situ. Nanti kalau kau pergi di mana kau dikubur? Ya seborong-borong. Tapi kalau boleh Jakarta dulu lah, katanya. Kalau Jakarta aku baru seborong-borong. Pergi Guangzhou meninggal. Pulangnya udah nggak
ini lagi, nggak ada diskusi lagi. Dimakamkan di Tanah Kusir. Berapa tahun yang lalu pindah Ciborong-Borong. Jadi kematian itu bukan satu hal yang dan juga sebagai Kristen juga saya pikir malah bagus keterbukaan itu. Ya kan? Maka begitu si Ria itu meninggal Kamis, langsung ideal sekali dia ini. Jumat ini, Sabtu ini, Minggu pemakaman. Sabtu terbang Ciborong-Borong, Minggu dimakamkan Ciborong-Borong. Udah langsung skenario gitu loh. Jadi kedekatan kita itu dalam implementasinya pada kepercayaan kita kepada Tuhan itu betul-betul terwujud gitu loh. Itu doktrin kami keluarga itu, mempengaruhi keluarga kami itu semua itu. Yakinlah aku itu. Jangan kau takut. Itu di seluruh rumah keluarga kami, itu putra kayak putri kayak semua, yang itu semua ini dibikin dari bapakku. Jadi kita nggak takut, bukan kita kurang ajar atau apa. Mau ditangkap koramil kayak diculik kayak dia apa nggak takut. Ada uang nggak ada uang, ada khasa orang sakit atau apa, ngeri atau apa, nggak ada takut. Itulah wujud kekristenan. Kenapa kau mesti risau? Kenapa kau mesti khawatir? Ini doktrin ini di tiap keluarga ini. Bahasa Prancis lagi, bahasa Batak. Di rumah putra itu besar itu, di rumah putri juga. Karena itu dipesankan orang tua kami. Yakinlah aku itu, jangan kau takut. Aku diculik, digebukin dia, ngapain aku takut? Ya kan? Dihantam pakai popor senjata, dibul, terjang pakai apa? Pakai sepatu laras apa tuh? Dihantam di sini. Kenapa? Aduh, ampun, nggak ada. Itu yang kau bilang menjawab pertanyaan kau tadi itu petarung. Karakteristik petarung di situ. Gitu loh. Orang-orang petarung itu bukan pengkhianat, bukan penipu, bukan orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Ini soal sikap gitu loh. Itu ceritanya. Yang Miranda cek itu. Pernah aku ditangkap KPK. Tapi setelah biasanya orang yang ditangkap KPK itu lepra kusta, disingkirkan. Itu nggak berlaku sama saya. Presiden masih datang ke istriku. Saya kan punya kasus 2011. Tapi biasanya orang yang kena kasus dengan itu hilang dari peredaran. Aku masih dipanggil Detikcom kok, masih ditanya pendapat saya gitu loh. Disitulah kebesaran Tuhan. Biasa koruptor ditangkap KPK, udah ini hilang, disingkirkan orang. Aku kagak gitu loh. Bukan karena kehebatan, disitulah kebaikan Tuhan. Kalau udah Tuhan pegang kita, pakai kita. Karena di Ciborong-Borong, di kampung sana ziarah presiden. Waktu meninggal Ria dia nggak bisa datang. Dia hanya telepon aku. Waktu itu ini udah dibersihkan pas pampres karena dia mau datang. Tiba-tiba dia harus ke Jogja. Ditelepon, Papa Anda ikut duka cita ya kepergian istri. Waduh iya Mas, saya harus ke Jogja. Wah tugas negara lebih penting Mas. Gak apa-apa, terima kasih, ikut duka cita katanya. Oke, padahal ini udah disteril, dia mau datang. Nggak tahu tahun depannya dia datang. Pas dia lagi ke sana, ke Ciborong-Borong, ke Danau Toba. Itu bukti daripada eksistensi kita, ya keberadaan kita gitu loh. Dan nggak pakai teori-teori, nggak pakai ngecap-ngecap. Memang nyatanya dia ziarah. Bagaimana bangsa ini bisa hidup lebih sejahtera. Bagaimana kemudian penegakan hukum itu berjalan betul-betul sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang ada. Itu harapan kita. Di samping itu, ya bagaimana kemiskinan diperangi. Seluruh lapisan rakyat Indonesia, ya, yang 126 juta sekarang. Ya kan? Bagaimana kemiskinan itu diatasi? Karena kemiskinan itu sumber daripada malapetaka, sumber dari kejahatan, sumber dari penderitaan, sumber daripada segala hal yang tidak dikehendaki. Jadi implementasi daripada Pancasila itu betul-betul itu yang menjadi harapan saya. Artinya implementasi daripada Pancasila itu terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dipenuhi. Bisa terwujud, ya, itu bisa terwujud. Dan kemudian bangsa ini menjadi betul-betul kebinekaannya, tunggal ikanya betul terwujud. Tidak ada lagi sekat-sekat. Saya senangnya dengan PDI Perjuangan, terus terang masalah antar suku sudah habis, masalah perbedaan agama sudah habis. Jadi kalau ada orang di PDI Perjuangan mempersalahkan, wah masa Jawa semua, orang Bataknya ini atau ini kampungan, ketahuan ini orang baru masuk, nggak tahu PDI gitu loh. Jadi kayak kita misalnya, ketua partai kita orang Tionghoa, di DKI ini orang Tionghoa, nggak ada
masalah. Ya, dulu Jawa Timur ketuanya Kristen, nggak ada masalah. Papua, Komarudin ketuanya Islam, mayoritas Kristen Papua. Jadi kita itu sudah final. Nah, kembali yang kau katakan tadi, cita-cita, kita harapan kita juga begitu. Dan kita praktekkan dulu di partai kita. Kita praktekkan dulu dalam kehidupan tatanan kemasyarakatan kita, gitu loh. Jadi tidak ada perbedaan. Saya dulu 8 tahun memimpin Medan, saya majukan itu. Ada etnis Tionghoa, bisa jadi anggota DPR, ada etnis Tamil, saya perhatikan itu yang dibilang orang Keling itu orang Tamil, India, saya malah bantu bikin pura mereka, bantu yayasan mereka, gitu loh. Jadi disitulah keindahan Kebhinneka Tunggal Ikaan itu. Tidak ada lagi sekat-sekat daripada ini. Nah, satu hal lagi yang paling gembira kita sekarang sebagai indikator eratnya kekeluargaan itu, joke-joke atau ledekan-ledekan atau candaan antar suku sekarang sudah cair. Kalau orang Batak itu diledekin nggak tersinggung, orang Madura diledekin nggak tersinggung, orang Jawa diledekin nggak tersinggung. Karena apa? Dulu kalau pernah lihat dulu ada Sri Mulat, ada sandiwara-sandiwara Sri Mulat, kemudian ada radio Prambors, ada radio apa dulu ya, itu mengapakan menetralisir konflik-konflik pemahaman antar suku. Jadi orang Batak itu kalau diledek-ledekin, habis boras, habis gabah makan beras, diledek-ledek kayak begitu, nggak tersinggung, perekat daripada bangsa. Jadi apa harapan, apa cita-cita, dan ini mesti dijaga, ya kan? Sama itu agama juga begitu, ya kan? Saya sih maunya, saya kalau dilahirkan di Madura sih Ahmad Pudori namaku. Iya dong, kenapa jadi Pandan Ababan? Lahir di Borong-Borong gua. Nah, itu keberadaan itu tidak dipermasalahkan, tidak dikonflikkan. Ya apa adanya, dilahirkan sebagai Kristen, dilahirkan sebagai Islam, masa kemudian jadi persaudaraan itu jadi terenggang? Ya enggak lah. Nah, itu kalau ditanya tadi apa cita-cita, apa harapan, apa ini. Jadi malah Soekarno dalam pidato itu yang legendaris, waktu Pancasila juga dikemukakan sebagai dasar negara, Soekarno itu mengatakan, hei kamu tokoh-tokoh politik yang Islam, perjuangkan undang-undang dasar ini supaya ada ayat-ayat Al-Quran. Hei kamu politikus Kristen, perjuangkan undang-undang ini supaya ada ayat-ayat Bible, Alkitab di dalam undang-undang itu. Dia buka semua, gitu loh. Dia buka. Jadi kalau kita makin mengenal Indonesia, makin bangga kita, makin indah. Jadi kalau tadi apa yang menjadi cita-cita harapan, ya sama dengan terus terang aja, kita juga terharu dengan banyak denominasi gereja-gereja yang bikin kegiatan sosial, yang melakukan ini ke daerah-daerah. Itu bukan hanya GRI aja, gereja-gereja Pantekosta, gereja Bethel, gereja apa, gereja ini ya. Itu sampai sejauh mana kita juga bisa ikut berpartisipasi membantu mereka. Karena tugas mulia yang mereka kerjakan itu bukan main. Butuh waktu, butuh ongkos, butuh perhatian ya. Dan mereka merambah ke seluruh harapan dan apa saya yang begini-beginian itu mesti dibantu. Jadi tidak terjebak karena denominasi A, B, C gitu loh. Aku sewaktu di Sumatera Utara, itu di sana ada persatuan pendeta ini, ada persatuan gereja apa, ada persatuan apa ini, semua saya edikan, saya rangkul. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apa yang menjadi harapan atau keinginan dalam bermasyarakat, yaitu dalam bernegara, yaitu gitu loh. Nah, kebetulan juga apa yang dikemukakan dalam sila-sila Pancasila itu sebagai guideline, sebagai light star, sebagai dari bangsa ini dahsyat. Kita fondasi kita itu dahsyat. Bisa bayangkan nggak satu suku kecil di Sumatera namanya Melayu bisa menjadi dominan di Indonesia menjadi bahasa nasional? Bisa bayangin tuh, orang namanya di Banyuwangi, di Madura, di Tapanuli sana, Batak, di Manado, di Kawangkoan, di Tomon, belajar bahasa Melayu. Dan kita satu terikat dalam bahasa nasional. Malaysia 3 bahasa, Inggris, Melayu, Tamil. Terus Filipina 2, Inggris sama Tagalog. Kita dominan satu, Indonesia, pemersatu kita. Orang Papua dia belajar bahasa Indonesia, orang Aceh dia belajar bahasa Indonesia, orang Batak dia belajar bahasa Indonesia. Itu nggak semua bangsa kayak begitu kuatnya ini ya. Banyak orang tidak menyadari itu. Jadi kembali ke pertanyaanmu tadi, harapan kita bagaimana dasar-dasar yang sudah dibuat oleh para pendiri Republik ini kita bisa edikan.
Generasi muda adalah generasi yang secara alamiah otomatis berkembang. Mereka bukan generasi yang statis, mereka generasi yang berkembang. Mereka juga kalau dalam kasus posisi kita melihat mereka juga dihadapkan kepada satu perubahan zaman, perubahan daripada satu situasi yang memaksa mereka mesti mengikuti, meneliti, mempelajari apa yang terjadi di sekeliling dia. Itu konsekuensi karakteristik daripada generasi muda. Generasi muda itu kemudian dipaksa juga untuk melihat apa yang terjadi pada generasi di atasnya dan apa yang terjadi pada generasi di bawahnya. Jadi itu yang kalau dari segi yang namanya manajemen itu namanya positioning, harus tahu posisinya. Nah kalau kemudian itu bergerak, itu yang dibilang reposisi lagi. Ya kan? Nah harapan kita kepada generasi muda, mereka tahu dulu ini. Jadi tidak bisa disesatkan oleh satu pemahaman. Ya sudah, kita generasi muda mau bilang apa? Ya kan? Ya udah beginilah apanya. Tidak bisa. Jadi sebagai generasi muda, mereka tertantang untuk peduli apa yang terjadi, apa proses yang terjadi. Disitulah generasi muda tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang membuntukan atau yang menghambat perkembangannya dalam merebut kesempatan yang ada. Jadi ini, nah kemudian bagaimana? Ya itu ya kemudian kepada karakter. Itu yang saya bilang tadi, mau jadi petarung apa tidak sebagai anak muda. Jadi kalau dia anak muda, generasi muda, gayanya sudah gaya-gaya established, gayanya sudah kayak gaya-gaya Arife atau gayanya sudah kayak puas diri, itu yang menjerumuskan dia, ya kan? Sudah puas diri, sudah merasa sudah nggak ada lagi tantangan, rumahnya udah ada, mobilnya udah ada, tempat pekerjaannya sudah ini, udah nggak ada lagi. Nah orang-orang yang egois ini banyak yang tidak mau susah, tidak mau tambah beban, tidak mau berat, dan padahal aspek kekuatan kita sebagai bangsa adalah aspek sosial. Bagaimana di keluarga inti dia, kepedulian dia, bagaimana kepedulian di antar tetangga atau di kumpulan satu ini, bagaimana kepedulian kepada saudara ibunya, saudara bapaknya atau saudara-saudaranya sendiri gitu loh. Nah itulah yang menjadi kekuatan sosial, itulah yang menjadi modal menghadapi tantangan ke depan. Jadi saya tidak bosan-bosannya mengatakan kepada generasi muda, mereka harus dilatih peduli, kemudian peduli dan kemudian ada jiwa sosialnya, ada tanggung jawab sosialnya, ada satu semangat membantu orang, membantu yang kesulitan, menolong orang yang membutuhkan. Itu culture, itu budaya yang harus kita tanamkan, yang harus kita lakukan kepada generasi muda. Gitu. Bangsa ini heterogen, bangsa ini beraneka ragam, bangsa ini beraneka baik agama, suku, dan ini ya. Kata kunci itu kebersamaan, gotong royong, gitu loh. Saya nggak bisa bayangkan ada satu keluarga, dia cuma mikirkan keluarganya ansih. Ada saudaranya yang menderita, atau saudaranya yang kekurangan, atau tidak bisa melanjutkan sekolah karena nggak ada biaya, atau karena tidak ada ini sakit-sakitan, karena tidak ada cukup uangnya untuk berobat, dan dia tuli terhadap itu, dan buta, ngeri itu. Kalau ada satu bangsa, satu keluarga, satu yang punya egois, gitu loh. Maka saya sendiri terus terang aja menanamkan kepada anak-anak saya, pada menantu saya kepedulian. Besar kecil tapi peduli, bukan jumlah yang mesti besar, pokoknya peduli gitu loh. Nah kepedulian itulah menjadi keindahan, tolong menolong itulah menjadi keindahan, ya kan. Kemudian itulah menjadi warna karakteristik daripada itu keluarga gitu loh. Jadi saya sendiri terus terang, kita ada kumpulan Marga Nababan dalam satu pesta tahunan yang tradisional dilakukan itu di depan semua peserta. Ratusan saya ngomong, siapa di antara saudara-saudara? Di situ ada supir Metro Mini, ada tukang ojek, ada tukang dari Pasar Senen, macam-macam itu yang datang itu, lapisan-lapisan. Saya katakan waktu itu, siapa di antara saudara-saudara yang pernah minta bantuan ke saya tidak perhatikan. Bukan soal besar kecil yang saya bantu. Coba tunjuk tangan. Kebetulan di dekatku waktu itu ada anggota DPR Nababan juga, Syukur Nababan sama Anton Nababan. Saya bilang, siapa? Coba tunjuk tangan. Saya berani di depan kalian karena saya peduli. Saya berani menanya ini karena saya memang sudah praktekkan gitu. Terus saya challenge. Terus
Istriku waktu itu nanya, kenapa sih kok sok-sokan kau ngomong begitu? Bukan, temanku yang dua ini juga biar ini juga peduli. Ada nggak yang kembali dari kantor saya? Ada nggak yang kembali dari rumah saya? Bukan saya berkelebihan, peduli gitu loh. Terus itu nggak mudah, itu memang harus diapakan.